Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan doa suci kepada Gusti Allah Agung ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini alhamdulillah masih bisa bernapas hingga detik ini ya, masih setia mengunjungi kalian semuanya ya. Semoga dukungan itu, sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk semua saudara-saudaraku, peor-peor tercintaku, baik yang senior, junior, yang lama, yang baru masuk, semoga betah di sini. Ya beginilah kajiannya di sini, jangan kaget. Kalau kamu kaget, silakan tanya kepada senior-seniormu ya, supaya nanti mereka bantu menjelaskan ya. Alhamdulillah gabung di sini, semoga betah, kita bareng-bareng ngaji bareng gitu ya. Untuk doa-doa baik kalian aku ucapkan terima kasih, dan semua kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, semoga kali ini bisa tuntas ya antara Alif dan Umi, sehingga kita bisa melanjutkan untuk mengkaji hal-hal yang lain yang kita anggap itu memang sesuatu yang perlu untuk kita kaji bareng ya, beralih ke tajuk lain. Ini berarti seri 10 ya. Kamu sudah aku ajak wisata data ya. Berputar, mendaki, menurun ya, itu supaya kamu paham petanya, sehingga kalau kamu diajak diskusi orang yang meminta pertanggungan jawab atas kebenaran Islam, kamu bisa menjelaskannya, meskipun tidak harus seperti aku, tapi secara materi itu kamu benar-benar mumpuni lah ya. Jadi tidak malu-maluin gitulah ya. Kalau tanya ya dijawab ya, dengan baik, dengan santun gitu. Kalau kamu sendiri yang bertanya juga begitu, harus dengan santun gitu. Jadi elegan gitu ya. Kita harus menunjukkan bahwa Islam itu elegan ya. Tidak kampungan lah. Sudah nggak zamannya, sudah bikin malu kalau hujat menghujat itu bikin malu ya. Sudah nggak usah dihiraukan yang gitu. Bikin malu ya, nggak elegan, nggak beradab. Orang setuju nggak setuju itu biasa, sampaikan saja secara akhlakul karimah, karena kita diajari akhlak kan. Oke, kemarin aku sudah sampaikan nih ya, di Keluaran 31:18 di Quran surat Al-A'raf 7145 itu Kanjeng Nabi Musa ya, atau saudara kita Yahudi menyebutnya Moses, itu menerima dasatita itu sudah tertulis, jadi literal ya. Aku kemarin sudah jelaskan sama kamu apa itu huruf, aku sudah jelaskan kamu apa itu kalimat, apa itu sorob, apa itu nahu. Aku sudah jelaskan ya. Jadi semoga kamu sudah paham. Untuk yang baru masuk ke channel ini, tolong dilihat dari seri pertama ya. Kalau langsung ke seri ini mesti nggak nyambung ya, mesti nggak nyambung. Kamu nanti dilihat secara urut ya, namanya belajar begitu, harus telaten, nggak bisa instan ya. Dari sini kita bisa lihat ya, bahwa proses penurunan firman Ten Commandment, Dekalog itu, atau
10 perintah Tuhan itu, atau aku lebih senang menyebutnya dasa titah itu, dalam edisi literal dia. Jadi ini loh. Aduh, aku belum sempat. Tapi kalian cari sendiri, banyak kok itu ya gambarnya. Meskipun kita juga nggak tahu apakah memang lohnya seperti itu, apakah itu hanya 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 sebuah penggambaran saja, karena kan kita berbicara berabad-abad yang lalu era Musa. Itu lohnya itu batu, lempengan batunya memanjang gitu. Ya. Eh, Memanjang begini. Nah, ini ada dua. Ini yang namanya loh. Ini loh ya, yang aku jelaskan kemarin. Nah, itu sudah tertulis di sini. Sudah ditulis. Yang nulis apa? Allah sendiri. Di sini ditulis dengan jari Allah. Di sini juga kami tuliskan untuk Musa. Jadi sudah tertulis literal dia, bukan bukan pendengaran verbal gitu, bukan, ya. Oke. Ini pahami dulu karena ini penting. Ya. Ini penting. Artinya ketika Kanjeng Nabi Musa menyampaikan firman itu, Ten Commandment, kepada bangsa Israel yang notabene pada saat itu Yahudi, itu langsung literalnya saja, karena tidak perlu lagi ada transfer, ya, bahasa kalimat yang itu mengandung message, ya, seperti aku sudah jelaskan. Risalah itu message, ya. Rasulullah, jadi risalah rasul itu yang menyampaikan message, ya, messenger gitulah, ya, atau Pak Pos gitulah kalau gampangnya, ya. Ketika sang messenger, pada konteks ini Kanjeng Nabi Musa, menyampaikan message Ten Commandment, dasatita itu, dekalog itu, ini puasa ini, nggak ada kopinya, ya, jadi harus pelan-pelan aku, ya. Ketika dasatita itu disampaikan, dia sudah literal, sudah ini loh. Nah, terus dibaca sama orang-orang Israel yang Yahudi itu, ya, jelas ya. Jadi dibaca. Kanjeng Nabi Musa tidak mengimlakkan. Tahu mengimlakkan? Ya, tahu nggak mengimlakkan? Ya, mengimlakkan tuh mendiktekan. Enggak. Jadi ya ini loh. Nah, gitu ya. Ini sudah langsung ditulis, ya. Ditulis, ya. Jadi tidak ada transfer dari verbal ke literal, ya. Sekarang itu pahami dulu ya, tidak ada transfer dari verbal ke literal. Nah, itu pegang dulu ya. Itu pegang dulu. Sekarang aku ingin mengajak kamu berwisata lagi. Ketika Kanjeng Nabi di Gua Hiro, saat itu teknologi penerangan seperti apa yang kita kenal sekarang, listrik tentunya belum ada. Apa sih bedanya listrik sama strom itu? Kalian tahu nggak? Ya, kalian tahu nggak? Apa bedanya listrik sama strom? Coba. Dulu temanku waktu diuji, dia kerja mau masuk perusahaan, ditanya begitu, apa bedanya listrik sama strom itu? Coba. Kamu tahu nggak? Sudahlah, kamu nggak tahu ya. Bikin repot aja. Kamu nggak tahu itu, guys. Jadi pada waktu itu belum diketemukan teknologi listrik. Jadi belum ada strom, belum ada lampu. Thomas Alva Edisonnya belum lahir gitu loh ya. Ini pelan-pelan aku jelaskan supaya aku juga haus. Ya. Belum ada. Jadi meskipun kita tidak tahu ketika malaikat Jibril turun itu waktunya kapan. Aku sudah bilang kita histori, kita tidak punya sejarah apa yang terjadi di Gua Hiro. Ya. Kan kita tidak tahu itu apa. Kalau siang sih tidak masalah. Kalau malam
Kan gelap. Gimana? Kalau malam kan gelap. Apa yang mau dibicarakan? Apa yang mau dilihat kalau malam? Terus Jibril turun itu gimana? Menurutmu membawa spanduk gitu? Sudah seperti ini, literal gitu. Ini spanduk dibeberkan gitu. Coba, kamu pikir dulu. Coba. Ya, supaya nanti kita tahu yang betul ma'ana bikori itu kira-kira mana yang betul. Apa yang aku baca, apa aku tidak bisa membaca. Gitu loh maksudku. Ya. Gimana? Kira-kira di mana? Ribet kan? Karena sekarang kita sudah mainstream, ya, dibawa oleh cerita itu, ya, sehingga kita menganggap bahwa ma'ana bikori itu aku tidak bisa membaca. Gitu loh. Apa ya mungkin sudah tahu nggak bisa membaca disuruh baca, ya? Apakah mungkin? Gitu, ya? Coba kamu ingatkan. Coba Bapak carikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak akan pernah lupa terhadap wahyu yang diturunkan. Kamu cari di Google, di ayat berapa? Aku mau ngobrol dulu sama sama mbak-mbakmu ini. Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan pernah lupa terhadap firman yang telah diwahyukan. Aku di dalam gua. Tiba-tiba datang Jibril, tentu kaget, wajar. Tiba-tiba dipeluk. Mana bikori? Itu terjemahannya apa? Ini gelap. Listrik belum ada. Tapi juga debatable. Kita tidak punya data. Itu datangnya itu waktu siang apa waktu malam itu loh. Kalau malam ya jelas gelap. Apa yang mau dibaca? Tapi mungkin ada yang berkata, oh itu siang. Ya sudahlah siang. Nah, terus siang apakah kira-kira terus bawa spanduk gitu? Gimana? Aku akan membrainwash kamu. Ketemu? Aku akan membrainwash kamu. Supaya tidak lagi kamu memahami ma'ana bikori itu aku tidak dapat membaca. Tapi beralih menjadi apa boleh bahasa Inggrisnya? Apa yang harus aku baca? What? Shall I? Nah, ngono kuwi ora iso aku bahasa Inggris. Apa yang harus aku baca? Logikamu mainkan. Maka kita mau tidak mau harus mengatakan bahwa itu sebetulnya diterjemahkan apa yang harus aku baca. Itu loh. Baru setelah dan tapi aku kalau baca komentar teman-teman itu Kanjeng Nabi begini sampai ini Nabi loh, masa dipiting sampai nggak bisa bernapas kok lebay amat sih. Ini bukan tukang gembala wedus, ini Nabi, calon Nabi, masa diperlakukan. Kan ada yang mau gambarkan Kanjeng Nabi dipiting sampai sesak napas. Tuh, lebay amat. Masa memperlakukan begitu terhadap sosok calon Nabi? Enggak. Ya dipiting lah. Ya, tapi tidak sampai gelagapan nggak bisa napas gitu. Aku kadang-kadang kalau lihat komentar-komentar orang itu kok lebay amat sih. Sudah belum? Ya. Jadi enggak lah ya. Jadi begitu Jibril datang ya mendekap bukan memiting. Mendekap gini ya. Setelah didekap gini, Iqra. Ya. Nanti terus ma'ana bikori. Apa yang harus aku baca? Baca. Itu kalau Iqra itu diambil dari masdar kata kerja
atau fiil membaca. Jadi dia bacalah. Lain lagi kalau ikro itu diambil dari isim Quran. Oh, beda lagi. Makanya salah menentukan kata dasar bisa beda artinya. Ini sudah ya, ini sudah. Belum ketemu, Le? Yang gini loh, Le, bahwa engkau tidak akan lupa. Ketik, ditanya situ nggak ada. Terus gini aja, wes. Ketik lupa, nanti cari, baca semua. Tapi panjang nanti jadinya. Sebentar, Bapak tadi lupa tadi mau nyarinya, ya. Nah, ini ada berapa ayat ini. Bapak Nabi Muhammad itu nggak akan lupa dari apa yang pernah disampaikan gitu loh. Ya, ini. Iqra ya. Iya wes terserah, yang penting dapat mau dari mana. Terserah di ayat berapa, surat berapa yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak akan pernah lupa terhadap wahyu yang telah difirmankan gitu loh. Ini Iqra ini ya. Kalau kata dasarnya, makanya antara Mazhab Kufah dan Basra itu beda. Kata dasarnya yang satu kata kerja, yang satu kata benda. Kalau kata dasarnya isim, ya, kata benda berarti dia Quran. Tapi kalau kata dasarnya fiil, kata kerja dia baca, membaca. Maka ketika menjadi fiil amr ya, kata perintah, maka ini kalau dari isim maka dia berquranlah. Kalau dari fiil ya bacalah. Ketemu? Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Yo ngono, pinter, bapak seneng nek ngono. Piro iki surat apa kuwi? Al-A'la surat nomor berapa? Nomor berapa Al-A'la? 87 6. Ya gitu aja bapaknya. Kadang bapaknya lupa gitu loh. Ya. Ini tidak lupa. Oke, kita lanjut sini dulu. Ini nggak ada kopi nih. Ya, kalau Iqra itu ya diambil ya dari Quran kata dasarnya, maka Iqra itu artinya berquranlah. Begitu. Lah Kanjeng Nabi mau jawab. Karena dia belum tahu kan firman belum turun. Quran apa? Quran yang bagaimana? Itu kalau diambil dari kata dasarnya kata benda atau isim. Nih, beda. Ini perlunya kita tahu ini kata-kata ini kata dasarnya apa? Tuh. Kalau kata dasarnya fiil kata kerja ya, dia baca, maka Iqra itu ya jadi bacalah. Gitu loh. Terus bedanya di mana? Ya jelas beda. Kalau Quran itu sudah makrifat dia. Dia makrifat. Duduk gini ya. Nampak sini, Le? Ini makrifat dia. Kalau ini masih nakiro. Ini loh. Ya. Kalau Quran itu mana deh? Qurannya Bapak mana? Ambil situ. Ini tak peragakan ini. Misalkan Iqra itu diambil Quran, maka Iqra itu kita pahami sebagai kata dasarnya Quran. Maka kata Iqra berquranlah. Nah ini berquranlah. Ini artinya apa? Ini juga harus pindah pahami. Kamu harus hidup dengan Al-Quran. Al-Quran itu jadi panduan kehidupanmu gitu loh. Ngur'ano kon. Nah ini apa nak orang Jawa. Iqra ngur'ano. Berquran kamu. Sudah jelas.
dia makrifat. Itu bedanya. Tapi kalau ini belum. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Kan banyak. Mau baca Quran, surat, komik, baca WA, baca apa? Ya. Kan ini hampir sama yang aku bilang Islam. Muslim itu dulu ya, Muslim. Muslim itu bisa dari salama, bisa dari Islam. Sama ini kasusnya, ini sama kalau kamu masih ingat. Ini sudah ya. Jadi jangan bilang langsung Muslim itu mesti Islam. Islam kok niku goblok diwarai. Muslim itu juga dari dua kemungkinan, bisa dari salama, bisa dari Islam. Nah ini yang mana gitu loh. Sama dengan Iqra tadi, bisa dari Quran, bisa dari Qiraah. Sama. Salah menentukan ini, salah memahami. Karena lain menentukan masdar, kata dasar, lain artinya. Itu loh. Ya. Oke. Sekarang kita beranjak lagi. Surat 87 Al-A'la itu tulisannya beda. Quran surat Al gini. A'la surat berapa? 876. Ya, kamu buka Al-Qur'anmu. Bapak bukakan di sini di Androidnya. Sebentar. Ini 876 bawa sini nanti. Ya, 876. Jadi gini, ketika Jibril datang, proses pewahyuan itu tidak terjadi secara literal. Ya. Jadi Kanjeng Nabi tidak menerima tulisan. Kanjeng Nabi itu menerima perbal suara, didiktekan, diimlakan. Ya. Kok bisa begitu? Ya bisa. Dalilnya di mana ya ini? Ya, kamu baca. Kami membacakan Al-Qur'an itu kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Jadi dalam ingatan disimpan, bukan dalam tulisan. Paham? Karena itu menunjukkan prosesnya verbal, bukan literal. Ya. Pahami? Prosesnya verbal, bukan literal seperti Kanjeng Nabi Musa menerima dasatita. Ini harus pahami dulu. Aku pelan-pelan supaya kamu itu, karena kalau tak lihat komen-komen kalian itu aku jadi ragu, kalian ini ngerti gak sih yang aku jelaskan? Seperti tadi pagi mampir ngombe, itu kalian sepertinya nggak ngerti kalau aku lihat komen-komennya itu. Sebetulnya inti pati yang mau aku jelaskan, yang mau aku bidik itu mana? Kalau yang tadi pagi hampir ngombe tadi pagi itu tentang wayang itu, sebetulnya aku akan menjelaskan di poin akhirnya itu yang menjadi closing itu, bahwa ada seorang wanita perawan melahirkan anak dan itu laki-laki tanpa suami, artinya dia masih suci, tanpa berhubungan dengan bagaimana layaknya suami istri, itu sudah ada jauh sebelum Injil dan Al-Quran turun gitu loh. Terus bagaimana kita mensikapi ini? Ternyata Kunti itu mendahului kitab suci. Tapi aku lihat komen-komennya dasar geblek semua atau gimana, nggak ngerti aku. Kadang-kadang aku ini mencurahkan, membagikan pengetahuan kepada kalian, buat kalian itu mengimbangi dengan kecerdasan gitu loh, ya. Banyak makan buah, banyak baca, banyak, sehingga aku nggak sia-sia. Ya sebetulnya sih nggak ada yang sia-sia, tapi kan aku lebih suka kalau aku menjelaskan ini apa spidol nih, dan kamu paham, oh itu spidol gitu loh. Bertepat guna gitu. Tadi unggahan pagi tadi tuh nggak ada yang nyaut. Tapi ya gimana ya, proses lah. Harus sabar memang. Ya. Intinya di sana. Itu kan menjadi pertanyaan kita. Bagaimana kitab sucinya itu belum ada. Injil belum turun. Al-Quran apalagi. Itu
Mahabharata Ramayana itu jauh ke sana kan? Atau ada bukti bahwa Mahabharata dan Ramayana itu setelah Injil turun, setelah Al-Quran turun? Sepertinya enggak lah. Itu tua, itu tua. Nah, ternyata di sana sudah ada sebuah ide, karena itu katanya cerita, kita anggap ide saja ya. Ada seorang wanita suci tanpa pernah menikah, masih perawan, tidak bersuami, tanpa melakukan hubungan badan dengan suami, dan bisa punya anak, dan anaknya laki-laki. Sama dong dengan Ibunda Maryam. Jadi Kunti itu adalah prototipe dari Ibunda Maryam. Yang kita tanyakan, bagaimana bisa ya? Gitu loh. Karena ini levelnya yang dihadapi kitab suci, firman Allah. Kalau itu kan cerita. Terus bagaimana cara kita mensikapi ini? Sebetulnya pagi tadi itu, hampir ngombe itu, di sana sebetulnya intipatinya. Meskipun yang lain-lain juga perlu. Tapi kalian tambah delahom kabeh, gak perlu. Ini juga aku nggak tahu, kamu nyaut nggak? Kemana sebetulnya aku mau akan bawa? Ya. Kita baca Quran surat, lampunya hidupin. Malah udah gelap. Dua-duanya. Nanti kalau kurang nih nyalain satunya. Ya. Kami ya Allah ya akan membacakan, maksudnya Al-Quran ya, kepadamu, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, la tangsa, tidak akan lupa, tidak akan lupa, tidak akan lupa. Artinya pewahyuan itu dalam proses menggunakan metodologi perbal. Ini loh. Nih. Kanjeng Nabi menerimanya verbal, bukan literal. Oke. Karena apa? Ada kata sehingga engkau tidak akan lupa. Itu menunjuk ke verbal. Karena apa? Kalau tulisan nggak perlu dikatakan gitu. Lah kalau lupa kan tinggal buka. Tinggal dicari mana lohnya kan gitu. Oke. Ini aja ayat yang ketujuh itu bukan dalam topik diskusi kita ya, yang kecuali jika Allah menghendaki itu. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, itu tidak masuk dalam topik yang mau kita bahas ya. Jadi satu ayat ini cukup bahwa ini menunjukkan proses pewahyuan itu adalah verbal. Oke. Sudah ya. Sekarang nih coba aku peragakan. Aku kan sudah bilang nih bahwa ketika Al-Quran itu, ketika Kanjeng Nabi sudah selesai ya, 6.236 ayat sudah diterima, akhirnya diangkat, bukan lagi Muhammad bin Abdullah, tapi menjadi Muhammad Rasulullah. Karena itulah dia sudah disahkan menjadi guru-guru Al-Quran manusia di bumi. Jadi sebenarnya kalau Nabi itu dipanggil Rabi itu ya bisa juga kan guru, Rabi itu guru. Ya. Makanya aku bilang 6.236 itu sudah selesai. Karena tidak mungkin gurunya belum belajar atau gurunya sama mahasiswanya sama-sama belajar dalam waktu yang relatif, meskipun tidak sama tapi relatif sama, kan ya aneh. Aku mau ngajar kalkulus, aku mau ngajar statistik quality control, aku mau ngajar tentang termodinamika, itu aku harus selesai dulu pengetahuanku tentang termodinamika, baru aku ngajar mahasiswaku. Gak mungkin aku ngajar, aku juga masih belajar. Iki opo yo? Terus masa aku tak ajar. Mahasiswa aku tanya, aku ndelahom. Ya enggak begitu. Jadi penurunan pertama dari Jibril ke Kanjeng Nabi itu sudah selesai di Gua Hiro. Maka di wisuda diangkat menjadi Rasul. Maka beralihlah dari Muhammad bin Abdullah menjadi Muhammad Rasulullah. Setelah itu dia diberi tugas untuk mengajar. Jadi dia di Gua Hiro belajar, kemudian setelah diangkat dia mengajar. Makanya kan aku berkali-kali ngomong, kita itu hidup harus belajar dan mengajar. Dalam bahasa Jawa itu nek nggak ngaji ngulango. Nek nggak ngulang ngaji yo
Aja sampai kon niku wis ora ngaji, ora ngulang. Syukur-syukur sing apik iku kon yo ngaji yo ngulang, gitu loh. Ini yang bukan orang Jawa agak pusing. Tanya sama temanmu yang Jawa. Ya. Jadi jangan sampai kita hidup itu sudah nggak belajar juga nggak ngajar. Pilihan dua, kamu belajar atau ngajar. Syukur-syukur kamu belajar dan mengajar. Seperti ini, kamu di sini belajar, nanti kamu ngajar kepada yang lain. Aku kan berkali-kali ingatkan supaya ilmu itu bertepat guna dan jangan pernah takut kehabisan, jangan. Nanti Allah ganti kasih kau lagi ilmu yang baru, gitu loh. Ya. Apa yang kamu tahu kasihkan. Ya. Orang medit itu jangankan manusia. Manusia sendiri itu loh sama manusia medit itu nggak senang. Ya. Jadi untuk apa? Jadi orang medit punya ilmu ya sampai. Oke, ya. Terus ketika Kanjeng Nabi ya Muslim pertama itu siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad. Berikutnya baru istrinya Ibunda Khadijah. Berikutnya baru sahabat-sahabatnya Abu Bakar dan semuanya. Ditambah lagi kelompok yang itu diajar oleh Kanjeng Nabi yang namanya proyek Darul Arkom. Kanjeng Nabi punya punya sekretaris juru tulis namanya Zaid bin Sabit. Nah, paham di sini ya. Nah, sekarang aku kan sudah bilang dulu, Al-Qur'an itu diturunkan dari ini yang dari Kanjeng Nabi ke manusia loh ya, bukan yang dari Jibril ke Kanjeng Nabi. Penurunan yang kedua ini dari dari Kanjeng Nabi ke manusia itu dengan dua metode. Metode verbal dan metode literal. Literal. Ya. Jadi ini dihafal, ini ditulis. Oke, nah ini kita mulai masuk ini ke intipati dari 10 seri yang mau kita bahas ini, kita mulai masuk. Al-Quran diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada para murid, gampangannya begitulah ya, kepada sahabat, itu dalam dua metodologi, yaitu verbal, dihafal mereka, para sahabat, dan literal, ditulis. Dan ingat, Kanjeng Nabi punya sekretaris Zaid untuk menulis. Aku sudah jelaskan sama kamu huruf. Huruf itu adalah lambang bunyi. Aku sudah dari huruf itu baru kata, ya, diksi, dari diksi nanti narasi. Sekarang proses dari verbal ke literal itu bisa nggak diajarkan sama orang yang buta huruf? Mulai wis, supaya otakmu iki wis ojo percaya meneh karo dongeng-dongeng. Ono nabi kok buta huruf. Bisa nggak? Dan aku sudah jelaskan di surat Al-Qiyamah kemarin ya, bahwa Allah itu mengajarkan cara membaca, berarti cara menulis juga diajarkan. Oh nanti ini, nanti ini begini. Ya, ketika masuk ke metodologi literal, mungkinkah seorang yang buta huruf itu akan mengajarkan sesuatu yang literal? Karena literal nanti ini berbicara tentang huruf-huruf. Kan ya enggak mungkin toh. Ya. Nah, sekarang kita masuk sesuai dengan tajuk kita, alif dan umi. Ya. Kamu buka di surat Al-Fatihah dan itu akan mewakili 113 bismillah yang lain. Ya. Kamu buka surat Al-Fatihah, ya. Ayat yang 1. Ayat yang 1 ya. Surat Al-Fatihah ayat yang 1. Mana ini punyaku ya. Kamu lihat itu, bismillahnya itu seperti apa? Coba kamu perhatikan. Ya. Ini sudah ya. Sekarang Quran surat Al-Fatihah.
Fatihah, ya, surat pertama akan kita ketemukan dengan surat Al-Alaq. Quran surat Al-Alaq. Suratnya nomor piro kuwi? 96, ayatnya 1 juga. Ya. Aku minta tolong kamu perhatikan ya. Di bismillahnya surat Al-Fatihah, literalnya. Ya, kamu perhatikan. Ya. Sudah? Ini ya, lihat ini. Ini Al-Fatihah ya. Clear ya? Aku ini buka Al-Fatihah. Sekarang aku tunjukkan bismillahnya Al-Fatihah itu seperti ini. Nih. Jelas? Oke. Ada huruf alif enggak di situ? Ada huruf alif enggak? Enggak ada kan? Jadi ini ya, aku ini berusaha menulis, semoga bisa. Begini. Ba ya. Nih. Ya. Bismillahnya dari 114 ya. Itu seperti ini bismillahnya. Ya, dia nggak ada alif. Makanya hebat banget di surat Al-An'am kemarin itu juga nggak ada alif loh. Ya. Di surat Al-An'am itu nggak ada alif. Coba kamu lihat surat Al-An'am berapa kemarin ya? 27. Mana dataku ini? Sebentar. At-Taubah. Coba kamu buka cari surat Al-An'am kemarin yang Al-Fatihahnya itu. Sorry, Al-Fatihah. Yang bismillahnya itu surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat berapa kemarin? Aduh, datanya sudah hilang. Surat Al-Arab. Bukan, surat Al-An'am 30. Surat 7:30 ya. Surat 7:30, alhamdulillah. Al-An'am itu berapa, Leh? 27. Sebentar. 27:30. Aku sudah jelaskan belum kemarin ya? Al-An'am 27:30. Kamu lihat. An-Naml. Sorry, aku juga salah ngomong jadinya. An-Naml 30 ya, bukan Al-An'am. Sorry. Untung diingatkan sama itu. 30 yang ke-30. Iya, betul. 27 yang 30 ya. Nah, ini tak screenshot ini. Mumpung bisa. Nah, ini aku jelaskan ke kamu. Ya. Aku jelaskan ke kamu. Bismillahnya lihat ini. Bisa sama. Ini kamu perhatikan dulu. Sudah? Lihat ini bismillahnya ini ya. Bismillahnya ini. Sama kan? Gak ada alifnya kan? Bagaimana hebatnya Al-Quran? Karena dia akan menggantikan sesuatu, maka yang digantikan itu harus sama dengan yang menggantikan. Aku sudah jelaskan kemarin. Gak ada alifnya. Terus bagaimana bisa tahu ya? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf itu gimana kira-kira? Apa mungkin? Kan gak mungkin. Itu loh.
Sekarang kita lihat bagaimana di surat Al-A'la. Jadi kamu tuh otakmu itu supaya cerdas. Gitu loh. Mana ada nabi kok buta huruf? Buka Al-A'la 96 ya. Al-A'la ini apa nih? Mana nih tadi? Al-A'la 96. Sebentar, Al-Hujurat. Al-A'la 96. Ini ya. Lihat ini. Al-A'la 96. Itu lihat bismillahnya ya. Bismillahnya. Lihat. Ini ada alifnya enggak? Ada enggak alifnya? Kan begini tulisannya. Ya. Ada alifnya. Di sini ada alifnya, di sini tidak ada alifnya. Sekarang kan ini ngomong. Misalkan ke Zaid, Kanjeng Nabi bilang diimlakan Bismillahirrahmanirrahim. Zaid itu pasti nulis yang ini. Tidak nulis yang ini. Karena apa? Karena secara nahu sorob nahu, sebetulnya sorob nahu ya. Yang betul itu seharusnya bi dengan alif ini, bismillah. Terlepas nanti terjemahannya apa itu nanti kita diskusikan lain waktu lah ya. Kan ada yang bilang dengan nama, makanya aku bilang yang benar itu dengan nama atau atas nama. Ini kan peralihan ini dari verbal ke literal. Terus teman-teman sahabat-sahabat Nabi nulis semua. Ketemu surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nulisnya seperti apa? Kanjeng Nabi kira-kira memperhatikan enggak? Begitu juga kalau ketemu surat-surat yang lain diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi memperhatikan enggak? Kalau tidak diperhatikan oleh Kanjeng Nabi, maka semua Bismillah itu akan ditulis seperti ini. Ada alifnya. Itu loh yang aku maksud. Tapi kan nyatanya tidak. Di sini pakai alif, di sini tidak. Sedangkan ini artinya sama. Terlepas mau mengartikan dengan nama atau atas nama terserah, itu tidak kita diskusikan dulu. Ini artinya sama. Nggak mungkin kalau nggak dikontrol oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pasti bilang, yang ini jangan kasih alif. Yang ini oke, ini seperti biasa, kasih alif. Bisa seorang buta huruf mengkontrol seperti itu? Itu loh yang aku ingin sampaikan ke kalian. Jadi dari kita berbicara alif sampai 10 seri, umi sampai 10 seri, untuk menunjukkan bahwa umi itu adalah buta kitab. Dan Kanjeng Nabi tidak buta huruf tapi buta kitab. Karena kitab belum sampai kepadanya. Itu loh. Jadi Kanjeng Nabi ngerti huruf, ya ngerti lah buktinya ini. Kalau nggak ngerti kan ini ada alifnya semua ini. Tapi kenapa kok bisa terpisah, ini nggak pakai alif, ini pakai alif? Itu artinya Kanjeng Nabi ngerti huruf. Itu loh. Ya. Nggak tahu kamu tuh pernah diajari gini nggak? Coba. Telaah pelan-pelan. Sekarang kita mau cari tahu. Kenapa di yang 113 itu ya, khususnya di sini di Al-Fatihah ini bismillahnya kok nggak ada alif? Ya. Bismillahnya kok nggak ada alif, kenapa? Ya. Karena kalau dia ditambah, inilah dahsyatnya Al-Qur'an ini. Ya. Kalau hujan deh, nggak ada cucian. Kalau dia ditambah alif, ya, dia menjadi 20. Kalau dia dikurang alif, dia menjadi 18. Padahal subhanallah
Allahu Akbar. Al-Quran itu terkunci. Makanya sampai sekarang kalau mau nggak percaya sama Al-Quran, bikin satu surat aja. Berapa abad tantangan itu terbuka sampai sekarang, sampai nanti yaumul sa'ah. Jadi orang-orang yang mulutnya kurang ajar menghina Al-Quran itu, coba itu dipenuhi tantangannya itu. Nggak usah banyak macam lah cerita ini itu. Bikin satu surat saja. Hakul yakin dia akan kandas di kuantitatif 19. Ini loh. Nih. Inilah hebatnya Al-Quran, ya. Kalau bismillahnya ditambah satu alif, dia menjadi 20 huruf. Nggak terpenuhi kunci 19 kuantitatifnya. Ya. Kalau yang ini, yang bismillah ini, oh ini kebanyakan, dikurangi alifnya, dia menjadi 18. Nggak terpenuhi kunci kuantitatifnya. Supaya terpenuhi, ya tetap aja begini. Ini bismillah begini, ini bismillah begini, artinya sama. Supaya tidak menjadi ini. Sehingga kedua-duanya bisa memenuhi kunci kuantitatif 19. Inilah dari 10 seri yang aku sampaikan tentang alif dan ummi. Yang bisa begini ini tidak mungkin sosok yang buta huruf, tidak mungkin. Kan ojo ngeyel lara aku. Nggak mungkin. Maka kalau ada orang bilang ngaji Nabi buta huruf itu, jangan lihat doktor, profesor, jangan lihat sekolahnya dari Arab, dari Mesir, dari mana kayak, dari ujung dia, dari kutub utara kayak. Langsung aja bilang, salah. Kamu bisa jelaskan? Saya jelaskan. Gitu. Untuk apa kita punya Nabi buta huruf? Nggak ada ceritanya Nabi buta huruf, nggak ada. Semua Nabi itu bisa baca. Gitu loh. Ya. Sekarang aku kasih data sebagai tambahan, ya. Sebagai tambahan ini, ya. Ini juga terjadi nih, subhanallah, kok bisa begini ya, hebatnya gitu ya. Jadi kalau kalian tahu bagaimana kehebatan Al-Quran, kalian menjadi cinta Al-Quran, dan aku nggak perlu lagi dorong-dorong, ngopak-ngopak, orang Jawa bilang, kalian itu sudah setiap hari baca Al-Quran. Ya, kan aku berkali-kali ingat, seperti pengingat di awal video, sudah berapa ayat yang kalian baca hari ini? Semoga dengan pengetahuan ini itu semakin kamu mencintai Al-Quran dan dibaca tiap hari. Nggak usah banyak-banyak, 2 halaman atau satu bukaan gini aja. Nah ini aku besok ya, Pak subuh, ini dia. Nampak Le? Nih. Nah, ini doang, nggak usah banyak-banyak. Tiap subuh, gitu loh. Sehingga kamu bisa ngerti. Ya. Meskipun karena keterbatasan dana, kuliahnya cuman biasa saja dan di dalam negeri, tidak apa-apa. Yang penting kamu mau belajar. Nggak harus. Ya kalau ada dana sih kamu mau sekolah ke Mesir, ke Saudi, ke Madinah, ya bagus-bagus saja. Ke Maroko silahkan saja. Tapi artinya kalau kita tidak sampai sekolah ke sana dan kita bukan doktor, bukan orang yang oh ini ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini di sini. Tapi setidaknya kita ngerti sehingga kita nggak dibodoh-bodohi gitu loh. Jadi kalau dia salah, oh aku ngerti ini salah ini, gitu, kita ngerti. Kalau kamu nggak ngerti, ya ndrahom kon goblok. Ya. Sekarang lihat surat. Sudah paham di sini ya? Surat An-Naml itu juga karena dia nggak ada alifnya, karena dia mau menggantikan Bismillah yang model begini yang mau digantikan, bukan Bismillah yang model begini literalnya, ya. Paham ya? Oke. Sekarang kita berbicara sebagai tambahan aja nih, ya. Tambahan aja, ya. Kamu buka surat Al-Baqarah surat 247. Belum 1 jam kan deh? 49 ya. Sebentar lagi, sedikit lagi ini. Mana ini anu? Ambil cepitan. Supaya enggak silau. Di situ cepitan jemuran itu. Ya.
Bastotan itu tulisannya gimana? Ya. Kamu buka surat 2 Al-Baqarah 247. Ya. Itu menunjukkan kekuatan, keunggulan, powerful, bastotan itu artinya. Mana Le? Cepitan baju itu loh Le. Nah itu. Cepitan baju kemana? Sudah lah. Kamu lama banget di sini. Ngapain juga lama-lama? Kok disuruh itu yang cepet ah? Lihat ya. Quran surat Al-Baqarah. Nampak nggak ini? Surat 2 247. Ya, ini sudah ya. Ini dulu. Ini. Nanti kamu lihat Quran surat Al-A'raf surat 7 nomornya 69. Ya. Ini ya. Ini kita temukan. Ya. Nanti di situ ada bastotan. Ini ditulis dengan yang berbeda, artinya sama. Kenapa itu berbeda? Ya untuk memenuhi yang ke-19 ini. Ya. Ini ya. Gerak itu. Coba sini. Ini ya, kamu lihat ya. Kamu tolong jangan kemana-mana dulu kalau bapaknya lagi ngisi. Lihat ini. Bapak kan nggak tahu kalau nggak ada kamu. Nampak nggak? Ya. Lihat ini bastotan. Ya, dia pakai apa ini tuh? Shot. Apa ini? Ya, yang mati apa? Shot, dia pakai shot. Ya. Gambarkan begini, bastotan. Aduh, tulisannya jelek banget. Yang penting kamu ngerti lah ya. Nih. Ya. Ini di surat Al-A'raf, surat 7. Dia pakai apa namanya ini? Shot. Pakai shot dia. Ya. Bastotan. Ya. Sekarang ini lihat, ini surat Al-Baqarah. Nah, ini kalau nggak ada kamu kan nggak ngerti Le, bapaknya nggak tahu. Ya. Kita lihat di sini ada bastotan. Nih. Pakai apa dia? Pakai apa nih Le? Sim atau sin yang gini? Dia pakai sin. Ya, nggak pakai shot. Dia pakai sin. Ba sin apa ini namanya nih? Top apa? Ya. Sama. Ini pakai sin. Ya. Artinya sama, kekuatan, keunggulan. Beda dia tapi penulisannya. Lihat ini, penulisannya ini. Ini nampak ini? Ini beda. Yang di surat 7 pakai sin. Nih, sorry. Pakai short. Ya. Yang di surat 2. Aduh, mana nih bercampur. Di surat 2 ya. Dia pakai sin. Nih. Satu pakai sin, satu pakai shot. Bastotan. Artinya sama, kekuatan, keunggulan, kepowerfulan. Pertanyaanku, kalau Nabi tidak buta huruf,
Kalau Nabi buta huruf maksudku, apa bisa mendikte seperti ini? Karena kalau bisa, semua akan ditulis begini. Karena berdasarkan nahu sorof, yang betul itu seharusnya pakai short, bukan pakai sin. Sama dengan ini, seharusnya itu bi, is, mi, pakai alif. Tapi Al-Quran tidak mau tunduk. Dia punya caranya sendiri. Di sini dia tidak pakai alif. Coba. Bisa. Ini kan proses dari verbal ke literal. Bastotan terus ditulis. Terus Kanjeng Nabi nggak ngerti. Ini nulisnya ya apa iki? Padha apa ora iki? Begitu juga nulis. Tulis bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Terus ditulis. Terus Kanjeng Nabi nggak ngontrol. Tulisannya seperti apa ini? Pakai alif nggak ini? Ya jelas dikontrol lah. Makanya berbeda ini karena Kanjeng Nabi mengkontrol. Yang ini pakai alif, yang ini tidak pakai alif. Yang ini pakai short, yang ini pakai sin. Itu artinya Kanjeng Nabi melek huruf. Gitu loh. Nggak bisa. Kalau buta huruf nggak bisa begini. Oke ya, ini sudah tuntas. Sudah aku jelaskan alif dan umi. Jadi umi ini harus dipahami buta kitab. Alif ini dia sangat menentukan ya di dalam bismillah ini seperti yang aku sudah jelaskan ini, dan juga bahwa alif itu lambang Allah, dia tidak ikut yang komariah, tidak ikut yang samsiah, dia berdiri sendiri. Maka aku ada pada dalam genre yang memahami bahwa huruf-huruf Arabian itu ada 29, 14 komariah, 14 samsiah. Berikutnya Al-Quran itu tidak tunduk terhadap nahu, tidak tunduk terhadap sorof, tidak tunduk terhadap sorof, tidak tunduk terhadap nahu. Karena sorof nahu itu dibikin dari Al-Quran. Jadi dia tidak tunduk. Oh ini salah berdasarkan sorof nahu. Iya salah, tapi bukan ini yang salah. Karena sorof nahu itu dibikin dari ini sebelum ada. Sorof nahu Al-Quran sendiri sudah ada. Bagaimana dia mau mengontrol? Tidak bisa. Ini secara sorof nahu ya salah. Makanya aku bilang, jangan tundukkan Al-Quran itu dengan sorof nahu. Karena apa? Sorof nahu itu adalah upaya manusia untuk lebih gampang. Maka dibuatlah sebuah alat namanya sorof nahu dalam memahami Al-Quran. Tapi bukan berarti Al-Quran bisa kamu tundukkan terhadap sorof nahu. Belum ada sorof nahu itu tulisan bismillah itu ya begini. Belum ada sorof nahu itu ya di Al-Quran itu basotan tuh begini, di surat 7 basotannya begini, di surat 2 gitu ya. Oke, paham. Nah sekarang semuanya itu bermuara ke ini, kunci 19 ini. Makanya ya aku dulu dikasih sama guru Al-Quranku almarhum Gus Husnul Hadi, itu bukunya aku dikasih ya. Kamu cari matematika Al-Quran ya. Bukunya itu nggak seperti buku biasa. Bukunya itu memanjang begini. Mana ini tadi? Memanjang begini bukunya. Nah, begini ya. Ini matematika Al-Quran. Ini memang agak jelimet bukunya ya. Ini ditulis oleh Dr. Pami Basa ya, matematika Al-Quran. Nanti kamu bisa mengerti tentang kuantitatif 19 ya. Struktur 19 itu di sini dijelaskan. Aku dulu dikasih sama guruku Ustadz Husnul Hadi itu, tapi ya karena pindah kontrak akhirnya hilang sampai sekarang. Aku cari nggak nemu ya. Tuh itu tuh buku yang itu. Ini hijau, biru apa? Yang ini. Nah, jadi gini bukunya, bentuknya begini tapi ya kecil begini ya, tapi dia memanjang lagi. Tidak bentuk begini, tidak ukurannya begini enggak. Jadi lain dia bentuknya. Tidak seperti buku umum begini enggak. Ya. Tidak seperti buku umum ya. Bukunya memanjang begini ya. Kira-kira segini lah ya. Nampak tuh? Jadi dia memanjang ke bawah, ditulis oleh Dr. Pami Basa,
matematika Al-Qur'an, di sana dijelaskan tentang struktur 19, bagaimana dia mengunci ayat-ayat Al-Qur'an sehingga dia tidak bisa dipalsukan, dibikin sembarangan, tidak bisa gitu. Dan buku ini dulu dari guruku. Kalau dari ambil tuh yang bawahnya Al-Qur'an, yang tebal, kamus. Ya itu kamus itu. Ya sini. Nih. Ya, ini dikasih oleh guruku almarhum Gus Panani. Nih. Kalau ini, buku ini dikasih nggak terlalu tebal ini bukunya, dikasih oleh guruku Al-Qur'anku Gus Husnul ya. Kalau ini aku dikasih oleh guru Al-Qur'anku Gus Hendi. Lihat itu Al-Qur'an yang atas. Cepat, kalau bawa minta cepat. Nih. Ya. Jadi aku banyak dihadiahi sama guru-guru ngajiku. Ini kalau aku diskusi, maka aku bawa pakai ini karena ini lebih kecil, gampang bawanya. Gitu ya. Oke. Sudah 1 jam. Aku akan segera tutup kajian kita ini. Ya, ini adalah seri tamat. Nanti tulis tamat tuh ya. Ini seri tamat. Aku pesankan beli bukunya ini. Nanti kalau ada aku bisa pesan 1, nanti berapa nanti aku gantiin. Kalau mau dikasihkan ya alhamdulillah ya. Jadi matematika Al-Qur'an Dr. Fahmi Bahasa. Sehingga kita tahu. Oke lah, ini penghujung penutup dari antara alif dan umi itu sudah aku jelaskan kaitannya seperti itu ya. Masuk pada seri 10, maka menjawab sebuah pertanyaan, apakah kalian masih percaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf? Sejauh apa kalian percaya? Kalau kalian masih percaya setelah aku jelaskan sedemikian rincinya, kok nemen-nemen awakmu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.